Segmen Money Talk CNBC Indonesia dan saat ini masih bersama kami di studio CNBC Indonesia, Country Manager Zuri Indonesia, Edi Cahyanegara. Baik Pak Edi, kita lanjutkan kembali dialognya sempat tertunda jeda tadi. Pak, terkait dengan persoalan SDM di bidang asuransi, ini apakah ada persoalan kompetensi SDM asuransi khususnya di bidang aktuaris yang juga menjadi tantangan bagi industri asuransi di Indonesia saat ini dan juga yang memacu bisnis asuransi kesehatan. Kemudian di sisi lain, apakah riset dan development di sektor kesehatan yang masih belum mendalam menjadi salah satu tantangan bagi pelaku industri asuransi? Kalau berbicara mengenai tenaga aktuaris, harus kita akui memang kita mengalami tantangan karena industri ini bertumbuh sangat pesat, ya, dan regulator dalam hal ini OJK juga mendukung dengan POJK mewajibkan perusahaan asuransi untuk memiliki aktuaris. Ya. Di Zuri Indonesia kami mengantisipasi ini dalam 3 tahun terakhir ini kami membentuk yang kita sebut dengan EDP, jadi Actuary Development Program, di mana kami mencoba mempersiapkan tenaga aktuaris dari internal untuk mereka boleh memperoleh sertifikasi sesuai dengan standar industri. Saat ini kami di Zuri Indonesia dari 3 entitas yang kami miliki, kami telah memiliki 10 tenaga aktuaris yang bersertifikat. Dan kami juga punya dalam proses ada 6 orang telah menjadi adjunct actuaries, di mana mereka juga memiliki standar actuary bersertifikat. Nah, ini yang kami lakukan dan mudah-mudahan kami juga percaya semakin ke depan semakin banyak lagi anak-anak muda yang memperoleh sertifikat sebagai actuary. Baik, sebetulnya untuk program tadi pelatihan khususnya untuk aktuaris ini bagaimana antusiasme dari karyawan Zuri Indonesia sendiri? Sebetulnya antusiasme itu sangat tinggi karena mereka melihat bahwa actuary adalah sesuatu bidang ilmu yang dalam mungkin 5-10 tahun terakhir memang sangat diminati, terutama untuk anak-anak muda kan. Jadi kalau permintaan demand-nya sih sangat baik, sangat banyak positif. Dan tinggal bagaimana kami bekerja sama untuk memberikan kualitas konten yang bagus, yang standardized dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Yeah. Baik, jadi Zuri tidak menganggap ini sebagai suatu tantangan signifikan begitu ya, karena sudah memiliki strategi sendiri khususnya tadi untuk program hari ini kami aktuaris. boleh berkata demikian, kami sudah melakukan ini mungkin hampir 4-5 tahun yang terakhir ini kita lakukan. Yeah. Baik, kemudian Pak Edi, bagaimana Zuri Indonesia ini memposisikan proteksi asuransi kesehatan terhadap fokus dari bisnis perseroan, dan apakah secara persentase produk dari asuransi kesehatan ini juga cukup besar untuk pendapatan premi ataupun kontribusi bruto di bisnis perusahaan? Untuk Zuri Indonesia, asuransi kesehatan merupakan salah satu pilar bisnis yang penting di kami. Saat ini memang secara pendapatan premi bukan yang paling besar, mungkin adalah setelah motor vehicle dan properti dia di nomor 3. Tapi bertumbuh secara positif dari tahun ke tahun. Dan karena itu kami memiliki strategi untuk terus memperkuat lini bisnis asuransi kesehatan ini, tentunya dengan membangun kapasitas yang kami miliki, dan juga kami bekerja sama dengan asosiasi, dengan industri, dengan banyak stakeholders. Karena asuransi kesehatan ini kan tidak bisa hanya dari private insurance saja, tapi ini adalah problem, kalau ada tantangan adalah tantangan industri secara keseluruhan. Jadi kami juga aktif untuk berdiskusi, berdialog dengan ekosistem yang ada. Rumah sakit, pemerintah, asosiasi, dan lain sebagainya. Untuk memastikan agar asuransi kesehatan ini bisa bertumbuh secara sustainable, tetapi juga secara sehat. Oke, mungkin dari rentangnya sendiri untuk bisnis asuransi kesehatan Zuri, ini mungkin boleh di-spill kepada kami, Pak? Untuk? Rentangnya sendiri, persentase bisnis bisnis pendapatan. ini di kita portfolio kami sekitar hampir 20%-an kurang lebih untuk pendapatan secara premi, ya, 20%-an. Jadi ini kalau dari line of business nomor 3 terbesar, iya. Baik, iya. 3 terbesar, terbesar untuk lini bisnis sendiri. Iya. Baik, kemudian bagaimana arahan Bapak untuk pengembangan proteksi asuransi kesehatan ini ke depannya? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kami ingin membangun bisnis ini secara berkelanjutan. Tentunya kami harus melakukan satu yang disampaikan adalah bagaimana kami bekerja sama, berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada. Ya. Lalu kedua, kami terus-menerus memperkuat digital. Tentunya digital ini bisa memperbaiki dalam layanan terhadap konsumen, tapi juga untuk meningkatkan preventif untuk fraud detection. Karena dengan digital kami memiliki banyak capability untuk sana. Dan berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kami juga bekerja sama lewat asosiasi, lewat regulasi yang ada semuanya agar ada komunikasi yang baik dengan rumah sakit,
provider-provider yang lain. Karena industri asuransi kesehatan ini sangat bergantung dengan ekosistem yang ada. Karena kita lihat salah satu tantangan nyata adalah health inflation kan, peningkatan harga dari asuransi kesehatan. Dan health inflation tidak hanya menjadi tantangan buat industri asuransi, tapi juga untuk pemerintah sebetulnya kan. Karena kalau kita berbicara mengenai industri asuransi kesehatan secara keseluruhan, yang dilakukan oleh kami para pemain sektor swasta ini cuma kecil, hanya sekitar 5-6%. Tapi sebagian besar kan ada di pemerintah juga, ya lewat BPJS dan lain sebagainya. Karena itu kita semua punya kepentingan yang sama, bagaimana membuat industri ini bisa bertumbuh dengan sehat. Misalnya bagaimana kita bisa memitigasi tidak terjadi over utilization misalnya, lalu juga over service ya, mungkin dilakukan baik oleh provider tapi juga member. Nah, tentu ini membutuhkan edukasi yang secara terus-menerus dan juga kolaborasi yang secara terus-menerus dan intens ya, ada komunikasi yang terbuka agar tercipta ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia yang sehat. Dan ini penting sekali untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oke, berarti kuncinya adalah penguatan dan juga kolaborasi dengan pemerintah begitu untuk meningkatkan industri asuransi yang sehat tadi. Salah satunya ya pasti, karena pemerintah sangat memiliki peran yang sentral dalam hal ini juga. Oke, kemudian Pak Edi, bagaimana cara Zuri Indonesia untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki oleh perseroan, khususnya sebagai jaringan dari bagian Zuri Global, dan juga untuk memaksimalkan layanan kepada pemegang polis dan juga menciptakan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pasar ke depannya? Zuri Indonesia kebetulan merupakan bagian daripada grup Zuri, perusahaan insurance global multi-lini yang telah beroperasi lebih di 200 teritori. Tentunya kami memiliki benefit sebagai bagian daripada global insurance company. Yang penting yang pertama adalah kami bisa belajar best practice sharing. Karena beberapa negara katakanlah di Latin Amerika, di Brasil yang secara demografi hampir sama, banyak lesson learn yang ada. Tentu itu sangat bermanfaat buat kami di Indonesia untuk melihat praktis-praktis apa yang baik dan yang cocok untuk kita aplikasikan di Indonesia. Itulah salah satu bagian daripada kekuatan kami sebagai bagian daripada grup internasional. Lalu yang kedua, kami juga terus melakukan berbagai inovasi. Ya, inovasi tidak hanya dalam produk, ya, tapi juga dalam bentuk layanan, tapi juga dalam bentuk preventif. Karena berbicara mengenai asuransi kesehatan, yang paling penting adalah juga bagaimana kita punya preventive measure. Ya, jadi ini yang kami selalu berkolaborasi dengan partner kami, dengan konsumen kami, dan terutama konsumen-konsumen yang korporasi. Kami bekerja sama bagaimana secara corporate kita membangun budaya untuk preventif. Hal yang sangat sederhana, makanya kami meluncurkan Live Well tadi, aplikasi well-being. Preventif lebih penting, karena kita semua ingin meningkatkan produktivitas daripada employee kita. Ya, tentunya preventif itu salah satu hal yang paling penting. Ini adalah beberapa strategic direction yang Zuri Indonesia lakukan untuk terus meningkatkan layanan, meningkatkan bisnis kami di bidang asuransi kesehatan, dan bisa bertumbuh secara sustainable. Oke, tadi Bapak sebutkan preventif itu lebih penting dan ada di aplikasi Live Well. Ini seperti apa sih Pak contoh-contoh yang aplikasi Live Well ini berikan begitu ya kepada konsumen Zuri? Iya. Yang paling contoh sederhana, aplikasi Live Well itu kita ada banyak yang memonitor our daily activity. Mulai pagi minum berapa lembar air, berapa langkah. Kami bekerja sama dengan banyak partner untuk melakukan internal competition. Itu untuk mendorong para staff, para employee untuk lebih banyak bergerak. Ini hal yang sederhana. Lalu juga ada well-being, di mana kita ada beberapa tips-tips untuk bagaimana melakukan olahraga sederhana, stretching, ya. Dan juga yang saya sampaikan tadi, nggak hanya mengenai physical, tapi juga ada mengenai financial. Jadi juga ada beberapa konsultasi secara online ya, lewat aplikasi, tips-tips untuk menyelesaikan persoalan-persoalan financial. Dan juga mengenai hal-hal yang bersifat social, relationship dalam keluarga. Semua hal itu penting, dan itu ada di dalam bentuk apps. Dan diperkuat terintegrasi dengan teknologi artificial intelligence. Nah, tentu ini sangat menarik dan juga sangat membantu bagaimana membangun budaya preventif untuk hidup lebih sehat.
Ya, itu apalagi juga sangat cocok dengan budaya sekarang ya, clean eating dan juga live lebih healthily lagi. Baik, ini sangat lengkap sekali tadi aplikasinya. Tapi kalau misalnya kita tadi mendengarkan gitu ya penjelasan Pak Edi, tadi Pak Edi sempat sampaikan bahwa Zurich Indonesia memang masih terintegrasi dengan Zurich Global. Nah, terkait dengan hal ini, apakah pemegang polis Zurich Indonesia apabila sedang keluar negeri ini bisa juga mendapatkan akses ataupun layanan yang sama ketika mungkin sakit atau mungkin ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, itu tergantung dengan jenis produk yang dibeli oleh konsumen kami. Kalau mereka membeli katakanlah tadi dari Zurich Life, memiliki SOHA tadi, Zurich Optimal Health Assurance, di mana salah satu benefitnya ada benefit katakanlah Asia Tenggara misalnya. Kalau mereka ke beberapa negara Asia Tenggara, mereka bisa menikmati itu. Kalau kita lewat produk yang berbeda, yang coverage-nya sampai Asia Pasifik misalnya, jadi kalau mereka ke luar negeri, di beberapa negara itu mereka boleh menikmati layanan itu. Jadi sesuai dengan ketentuan polis yang mereka beli. Oke, sesuai dengan polis yang mereka beli. Kan berbeda-beda kan, setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda. Oke, baik Pak Edi, sebagai closing statement, bagaimana ekspektasi Zurich Indonesia terhadap pertumbuhan premi ataupun kontribusi bruto asuransi kesehatan di akhir 2024? Di bulan November ini, Zurich Indonesia merayakan anniversary yang ke-33. Dan kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas dukungan dari semua konsumen kami. Kami bisa melihat pertumbuhan bisnis yang ada dengan sangat signifikan. Kalau kita berbicara mengenai asuransi kesehatan, kita juga melihat dari tahun ke tahun, dalam 3 tahun terakhir kami juga mencatatkan pertumbuhan yang sangat baik. Dan hari ini dengan bekerjasama dengan semua stakeholders yang ada, kami juga aktif untuk memperkuat ekosistem asuransi kesehatan. Zurich akan tetap terus fokus untuk salah satu pilar bisnis ini, karena kami merasa ini salah satu pilar yang penting. Untuk Indonesia terutama, dengan populasi yang kita ada, dengan tentunya hal yang paling penting sebagai negara yang berkembang, ini dibutuhkan oleh banyak masyarakat Indonesia, dan Zurich bisa memainkan perannya untuk menyediakan asuransi proteksi kesehatan yang inovatif, memberikan layanan yang baik, dan juga mampu menjaga kestabilan finansial daripada para konsumen yang kami miliki dengan solusi yang terintegrasi yang kami tawarkan. Baik, ini semoga semakin lancar dan sukses dari bisnis Zurich Indonesia sendiri dan juga semua rencana pengembangan bisnis Zurich Indonesia di saat ini dan juga hingga akhir semester dan tahun-tahun ke depannya. Terima kasih banyak Pak Edi Cahyanegara atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Studio CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.